warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang suhu dan kalor. Suhu dan pemuaian. Alat untuk mengukur suhu kita sebut sebagai termometer. Sifat fisik zat yang berubah bisa berupa volume, panjang, tekanan, warna. Jika dipanaskan disebut dengan sifat termotik zat. Nah, jenis-jenis termometer. Termometer itu ada termometer zat cair, termometer bimetal, termometer hambatan, termometer gas, termokopel, dan pirometer. Lanjut, suhu dan pemuaian. Nah, jenis-jenis skala yang digunakan dalam termometer itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, di mana masing-masing memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ya, jadi ini yang titik tetap bawah artinya titik lebur saat es murni. Nah, di sini misalkan Celsius ini 0, titik bawahnya, Fahrenheit 32, Kelvin 273, Reaumur 0. Kemudian ada titik tetap atas. Suhu uap adalah suhu uap di atas air yang mendidih pada tekanan 1 atm. Nah, di termometer Celsius itu pada suhu 100, Fahrenheit 212, Kelvin 373, dan Reaumur 80 derajat. Nah, oke, lanjut. Oke, hubungan skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jadi ini kita bisa menggunakan perbandingan ya. Jadi pada skala Celsius sama dengan 5/9, dalam skala Fahrenheit dikurangi 32, atau sama dengan dalam skala Kelvin dikurangi 273, atau sama dengan 5/4 dalam skala Reaumur. Lanjut. Untuk pemuaian itu dibagi menjadi 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk pemuaian zat padat itu bisa memuai panjang, luas, volume. Pada zat cair hanya pada volume, dan pada zat gas juga hanya pada volume. Oke, pemuaian suhu dan pemuaian pada zat padat itu tadi kita ketahui ada pemuaian luas. Ini persamanya delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Jadi beta itu adalah koefisien muai luas, A0 itu panjang mula-mula, delta T berarti perubahan suhunya, sedangkan delta A perubahan luasnya. Dengan beta sama dengan 2 kali alfa, dan ini gamma sama dengan 3 kali alfa. Jadi kalau pemuaian panjang ya, ini maka delta L sama dengan alfa kali delta 0 kali delta T. Alfanya adalah koefisien muai panjang, L0 panjang mula-mula, delta T perubahan suhu. Untuk volume, delta V sama dengan ini gamma kali V0 per kali delta T. Gammanya adalah pemuaian muai volume, V0-nya adalah volume mula-mula, delta T adalah perubahan suhu. Ini pada jenis-jenis pemuaian pada zat padat. Oke, kemudian ini untuk pemuaian pada zat padat lagi ya. Ini pemuaian volume yang tadi sama. Nah, kemudian anomali air. Pada umumnya zat cair akan memuai jika dipanaskan dari suhu rendah ke suhu tinggi, dan akan menyusut jika didinginkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Namun hal ini tidak terjadi pada air. Ternyata air akan menyusut akan saat dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat, dan akan memuai saat didinginkan dari 4 sampai 0 derajat. Ini yang disebut dengan anomali air. Zat lain yang memiliki sifat anomali selain air adalah parafin dan bismut. Oke, lanjut suhu dan pemuaian. Kalau tadi pemuaian zat padat, ini tadi ada zat cair, dan ini pada zat gas.
Untuk zat gas persamaannya adalah P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P-nya tekanan, V-nya volume, T-nya adalah suhu gasnya. Lanjut. Bentar. Kalor dan perubahan wujud. Oke, suhu, kalor, dan energi dalam. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu mempresentasikan energi kinetik suatu molekul gas. Sedangkan kalor adalah energi yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin karena adanya perubahan suhu. Sedangkan energi adalah ukuran energi seluruh molekul dalam zat. Kalor dan perubahan wujud. Kalorik adalah zat alir yang terkandung dalam benda dan tidak kasat mata. Teori kalorik dan teori kinetik. Teori kalorik menyatakan benda yang suhunya tinggi mengandung lebih banyak kalor daripada benda yang suhunya rendah. Ketika benda yang suhunya berbeda disentuhkan, terjadilah perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu teori kalorik. Sedangkan teori kinetik menyatakan bahwa zat disusun oleh partikel kecil yang selalu bergerak dalam benda yang lebih panas. Partikel-partikel bergerak lebih cepat sehingga energinya lebih besar daripada benda-benda yang bersuhu dingin. Oke, kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat. Kalau kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jadi Q mc delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Jadi di sini kalau C yang besar ini adalah kapasitas kalor. Kalau yang kecil ini adalah kalor jenis. Oke, kalor dan perubahan wujud asas Black adalah percampuran dua zat. Banyaknya kalor yang dilepaskan oleh suhu tinggi dengan besarnya kalor yang diterima suhu rendah, atau Q lepas sama dengan Q terima. Ini digunakan pada krisis prinsip pada kalorimeter. Kalor dan perubahan wujud. Jadi perubahan wujud ini ya, ini kalau dari zaman SD sudah ada dari padat ke cair, dari cair ke gas. Ya, ada melebur, kalau dari padat ke cair melebur, cair ke gas menguap, gas ke padat menyuplin, gas ke padat mendeposisi, kemudian dari cair ke padat itu membeku, dari padat ke gas menyublim, dari gas ke cair itu mengembun, dan sebagainya. Kalor dan perubahan wujud. Untuk kalor yang untuk melebur, maka besar kalornya pakai Q sama dengan M kali L. L-nya adalah kalor lebur. Kalau mendidih, Q sama dengan MLV. LV-nya adalah kalor didih. Kemudian perpindahan kalor ada 3 ya. Jadi bersifat ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kalau konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Jadi konduksi biasanya pada zat padat. Ya, kemudian ada kita kenal konduktor, zat yang mudah menghantarkan panas, isolator, zat yang susah menghantarkan panas. Kemudian perpindahan kalor, kalau konduksi pada zat padat yang mempengaruhi ini selisih suhu, ketebalan dinding, luas permukaan, koefisien termal. Atau di sini besarnya Q per T, laju konduksi termal sama dengan K kali A kali delta T per L. A-nya luas, delta T perubahan suhu, L adalah panjang dindingnya, kemudian K adalah konduktivitas termal. Kemudian pada konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel, ini misalkan pada saat mendidihkan air ya, ini yang faktor yang mempengaruhi selisih suhu antar dua permukaan, luas permukaan, koefisien konveksi. Jadi ini Q per T H kali A kali delta T. Ini persamaannya. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga, radiasi, perpindahan kalor energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi hanya luas permukaan suhu mutlak. Oke, kemudian perpindahan kalor
Ini radiasi, pemanfaatan radiasi adalah pada rumah kaca. Oke, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Kalian juga bisa absen di kolom komentar. Ibu akhiri pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.